Saudara Aisyah, kenapa dia yang adalah orang yang ahli bahasa Arab, yang hari-hari berkomunikasi dengan bahasa Arab, mempelajari Quran dari kecil, tetapi justru meninggalkan agama semulanya. Nah, kita cari tahu ya teman-teman ya, alasannya kenapa ya. Oke, kita tanya-tanya dulu ya tamu kita. Halo Aisyah. Halo Sister Aisyah. Hai. Ya, pemirsa dan juga kami di sini pengen tahu nih, apa sih yang menjadi alasan Aisyah untuk keluar dari agama Islam dan meninggalkan bangsa itu sendiri? Apakah mungkin bangsa itu tidak menerima orang-orang yang mungkin murtad atau keluar dari Islam? People here and also who are they watching you right now, they want to know the reason why you left Islam and then why you left your country. What is the reason, the main reason? I mean, like, why you go from there? There's people in there, they cannot accept when someone left Islam and go for another religion. Okay, so I was raised in Saudi Arabia, so I studied Islam all my life. The Quran, Hadith, Fiqh, Tafsir, everything I studied in Saudi Arabia. After that, I went back to my country, Sudan. Oke, jadi dia dibesarkan di Saudi Arabia. Dia belajar tentang agama Islam, tentang Al-Quran, dari mulai hadits dan semuanya. Dan setelah itu dia kembali ke Sudan. Oh, gitu. Oke, baik. Kalau begitu, apakah selama ini Aisyah juga memperdalam Quran? So, if we have to ask you, are you really go deeper to learn about Al-Quran? Yes. So beside my study, I studied since I was 4 until I was 18 in Saudi Arabia. So this is like 14 years. And after that, I spent it another 8 years when I was in Sudan studying more and more about Quran, about Islam, Hadith, Fiqh, Muhammad, and everything. And in 2008, I decided to leave Islam. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya di sepanjang kehidupan dari umur 4 tahun sampai umur 18 tahun itu, dia memang sekolah khusus untuk belajar Al-Quran dan juga hadits dan apapun tentang Islam. Setelah itu, dia kembali lagi ke Sudan, dia perdalam lebih lagi, dia belajar sendiri untuk tahu lebih dalam lagi tentang Islam. Oke, teman-teman sudah jelas ya, ketika Nona Aisyah dia memakai bahasa Inggris atau mungkin nanti dia memakai bahasa Arab. Nah, untuk teman-teman bisa paham, bisa sambil menyimak ya apa yang ditranslitkan oleh saudara Christine. Jadi biar mengerti ya, karena tidak semua bisa mengerti bahasa Inggris dan juga mengerti bahasa Arab. Tetapi untuk bahasa Arabnya hanya dikhususkan mungkin bagi yang bertanya saja ya, mungkin dari pihak Muslim. Contohnya misalkan Nandar yang biasa, Mas Nandar kan biasanya kan hobi bahasa Arab. Nah ini saatnya bolehlah Mas Nandar ya berkomunikasi dengan saudara kita yang memang hari-hari memakai bahasa Arab ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaannya. Begini Nona Aisyah, di Indonesia sendiri orang Islam terutama ya, teman-teman Islam di Indonesia ini, mereka kebanyakan tidak mempunyai buku-buku hadis semacam itu. Mereka hanya mempunyai Al-Quran saja. Bahkan tafsirnya pun tidak semua memiliki begitu. Jadi yang memiliki hadis atau buku tafsir itu hanya orang-orang tertentu. Nah, bagaimana kehidupan Muslim sendiri yang di Arab sana? Apakah biasa semua mempunyai buku hadis atau tidak? Panjang banget ya. Oh panjang. Apa mungkin saya ulang lagi sedikit saja yang okay. Yeah. Okay. So here we want to ask you a little question. Like here in Indonesia, most of the people they have only Al-Quran. They don't have like book like hadits or hadits dan apa? Hadits dan tafsir. Tafsir ya, hadits dan tafsir. In Indonesia only main people they have that. So, how about in people in Saudi Arabia or in Sudan, Muslim in there? Do they have a book like that, or they only have Al-Quran? So you need to go details about that because there are many things mentioned in Hadith and didn't mention in details in Quran. Okay. Like for jadi maksudnya sebenarnya kita harus melihat secara dalam karena banyak hal yang tidak tertulis di Al-Quran itu tertulis di Hadith. My point is, do people in there, all people like all people they have hadiths or yes. only actually even if you said that I don't follow hadith, I only follow Quran. So if you're following Quran, like the 5 prayers and how you like should pray every day and like 2 prayers in the morning and after that 4, 4, 3 and 4, that's all mentioned in hadith. Not in Quran. Not in Quran. Yeah. The details about it is all in hadith. Many things. Jadi sebenarnya semua orang di sana wajib punya yang namanya hadits. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang karena sebenarnya kayak doa-doa pagi hari, doa-doa yang lain itu tidak tertulis di Al-Quran, itu adanya di hadits.
Oke, baik. Berarti di sana tuh yang dimiliki oleh teman-teman Muslim yang di sana hadisnya itu khusus untuk yang sahihnya atau doifnya juga. So we can say like people there, they only have a book Sahih about Sahih, Sahih. or also Goib, Doif. Doif. Yeah, Doif. Doif. Yeah. All people who have that one, or no, not only a So little. Sahih and Da'if, Uh-huh. this is the description of the hadith that's mentioned in Al-Bukhari books and Muslim books and Ibn Majah, Ibn Qatada books. So it's mentioned like which hadith is Sahih, it means it's good and we can take it, or it's Da'if, it means it's not good, so we don't follow it. And there is like many explanation. There is something called Al-Matn, and there is other thing called Al-Sanad, and there is something called Hadith Ahad. So there are many things, and I studied all of it. Do people they have two book of them, or only one, or one? It's actually one book, but it's containing all ahadith. Even like some ahadith, they say this hadith is mentioned, but actually we cannot take that hadith because that hadith is daif. So, and they say like one of the people who rawa, it means told the hadith, maybe like people knows about him that he's a liar or something like that. So they mention at the end of that hadith is daif because of that. Oke, jadi maksudnya ya orang-orang memang punya dua buku itu untuk membuat perbandingan. Untuk membuat perbandingan apakah buku yang satu bisa lebih dipercaya daripada buku-buku yang lain gitu. Oke, kalau di sini biasanya kalau mengenai tentang hadis, buku hadis, walaupun tertulis itu sahih, tetapi kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, itu mereka menganggap itu buatan orang kafir, seperti itu. So in Indonesian, even the things it's written in the hadits and people say that is tidak sesuai dengan sahih. Sahih itu sesuatu hadis yang disahkan. Good, okay. Iya, yang diakui. Hadits, okay. So even that is hadits that people have to understand and accept it. But in Indonesia, if the things is not match with what they understand, and then they cannot accept it. Actually, they should accept it. Sebenarnya mereka harus terima kalau memang If itu they are true tertulis. Muslims, they should accept it. Kalau orang yang benar-benar Muslim harus terima itu, walaupun keadaannya mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang terlihat, tapi kalau itu tertulis harusnya itu dipercaya. Oke, teman-teman, dari awal perbincangan kita cukup jelas ya. Yang pertama saya tadi bertanya, memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa saudari Aisyah ini dia lahir dari Sudan ya, tetapi besar di Arab Saudi. Dari usia 4 tahun sampai ke 18 tahun itu belajar tentang Quran ya. Lalu kedua, kita memberikan penjelasan dan bertanya-tanya langsung kepada saudara Aisyah bahwa orang-orang di sana itu mereka wajib memiliki buku-buku hadis ya. Jadi yang namanya beragama Islam, kan kitab yang diakui itu kan adalah Quran, hadis maupun tafsirnya kan. Nah, sementara kalau di Indonesia ini kenapa yang memegang hadis-hadis ini hanya orang-orang tertentu saja, misalkan ulama-ulama maupun ustadznya saja. Jemaatnya itu bisa dikatakan hampir-hampir tidak mempunyai. Nah, inilah yang jadi pertanyaan dan PR buat teman-teman semua ya yang di rumah. Mungkin selama ini kalian merasa buat apa saya harus tahu tentang hadis? Ya, harus tahu dong, ya kan? Itu kan mengenai tentang kitab Anda, ya kan? Sementara hadis membutuhkan tafsir. Dan tafsir juga Quran juga membutuhkan hadis. Nah, di sini juga teman-teman harus sadar kalau apa yang kalian imani sebenarnya selama ini belum sedalam yang diimani saudari kita Aisyah. Karena Aisyah sendiri sudah biasa mempelajari hadis maupun tafsir. Ya, hari-hari sudah dididik secara teliti, secara disiplin ya. Kalau di Arab Saudi sana itu mengenai tentang ajaran itu sangat disiplin sekali. Kalau di sini mungkin ya masih leha-leha begitu ya. Karena kalau di sana kalau misalnya tidak ngaji atau apa tuh mesti kena hajar begitu. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjutkan kembali. Apa sih yang menjadi alasan Aisyah keluar dari Islam? Okay, so we will continue to ask you the question. We want to know like what is the main reason for you that you left Islam? Actually, there are many reasons. Sebenarnya ada banyak alasan. Mungkin banyak bisa alasan. Diberitahukan alasannya apa ya, begitu? Dia mau jelasin tentang alasan. You will continue and then explain about what the main reason for you to why you left Muslim. Okay, so I started to go deep and started to study the hadith. Yang pertama dia coba untuk mendalami Al-Quran dan hadits itu sendiri. Yes, and after that I found that many hadith is not just going with the humanity. Jadi dia melihat banyak hadits itu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Oh begitu.
Lah, Really? ini Yes. kalau ini yang doif atau yang sahih? This is the doif one or the sahih The one? sahih one. Ya, The yang sahih. sahih. Nah, teman-teman bagaimana nih? Orang Arab sendiri yang mengatakan saudara Aisyah ini kenapa dia keluar dari Islamnya? Ternyata yang dia pelajari selama ini mengenai tentang hadis itu sangat tidak sesuai dengan nurani, teman-teman. Ya, jadi ada yang disebutkan hadis sahih itu isinya juga tidak sesuai dengan nurani, Pak. Beneran dengan nurani manusia itu sebenarnya tidak sesuai. Makanya banyak orang kalau mempelajari hadis, ya, mempelajari Quran, mempelajari hadis, tafsir, pasti justru akan lebih keluar dari Islamnya. Nah, contohnya saudari Aisyah ini mempunyai alasan yang sangat kuat dan perlu teman-teman ketahui ya. Jadi saudara Aisyah ini sebenarnya adalah dokter gigi, ya, mempunyai bukan sembarang orang ya. Beliau ini sangat terpelajar sekali, yang adalah dia seorang dokter gigi dengan demi Kristus, ya. Beliau rela meninggalkan kesenangannya, bahkan meninggalkan pekerjaannya, ya, pekerjaan yang tidak semua orang bisa dimiliki oleh wanita-wanita di Arab Saudi. Begitu ya. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa Aisyah ini hanya wanita-wanita biasa, tidak. Tetapi Aisyah adalah seorang dokter gigi, ya. Beliau juga memperdalam Al-Quran, memperdalam Islamnya, ya. Tetapi beliau keluar karena melihat ada sesuatu yang sangat bertentangan dengan nuraninya. So she just explained to people that you are actually first you are a dentist, and then you, because you become a Christian, you will follow Jesus. You left everything behind you, and then you come to this country. Yeah, she just explained all the things. You're not only a woman like a woman, but you are actually the smart one. You are the smart one. You are a dentist. You have you have many good things in you, but you left everything behind you, and you because you follow Jesus and you come here. Oh ya, di situ di live chatnya ada yang bertanya, maksudnya bertentangan dengan nurani itu bagaimana? Katanya begitu. Bisakah sedikit menceritakan mungkin hadis yang dikatakan sahih yang mungkin bertentangan itu mengenai apa? Okay, so people just ask you, as they say, because you say that you found so many things like, in hadith there is no match with humanity. You can explain about that one, like what is example about that one? One example is taking women slaves. Jadi salah satu contohnya itu adalah bahwa sah untuk menjadikan perempuan itu seperti budak. Wow, jadi ternyata derajat wanita dengan laki-laki itu di dalam Islam beda ya. So they have a different level about women and men in Al-Quran. There is hadith. In hadith there is in all even the judgment and the punishment if you are a free woman or if you are a slave woman. Ya, semua berbeda antara wanita dan laki-laki itu. Tetapi kenapa ya di Indonesia ini ada banyak muslimah yang mereka seorang tuh fanatik banget, bangga kalau misalnya di poligami, bangga pokoknya jadi Islam gitu. Padahal mereka sendiri sebenarnya mungkin belum paham berarti ya. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang mungkin penasaran, apakah benar saudari Aisyah ini benar-benar dari Islam? Mungkin kita buktikan dengan membaca Al-Quran kali ya, atau mungkin membaca juz amma bisa? Juz amma. Mau tahu dulu dia punya. Juz amma sedikit nanti baru lanjut lagi. Okay, so maybe you can show people that you are real Muslim Islam, and then you can read. Can you you know what one of the version from the Al-Quran that you can say directly? Yeah. So because I was Muslim, so I memorized a lot of Quran. Iya, dia karena dia memang benar-benar Islam ya, dia tahu banyak tentang bisa Al-Quran. Ini ya, bisa can you just try to say one version of an Al-Quran, and then you say like directly like what you read. Okay. So I'm gonna read surat Yasin. Dia akan membacakan surat Yasin. Wow, Yasin. Okay. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal munzirin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
Oke, ini teman-teman sudah dibuktikan ya bahwa Aisyah ini bukan hanya sekedar kenal hafal juz amma loh ya. Kalau Indonesia itu kenal juz amma aja udah bangga kayak saya. Tetapi saudara Aisyah ini surat Yasin tuh sudah hafal gitu ya. Karena nggak semua Islam di sini Yasin bisa dihafal. Mereka kalau nggak baca nggak bisa. Berpuluh-puluh tahun ya. Yasin tuh pasti masih baca. Tapi dia nggak baca, langsung hafal ya. Kalau teman-teman di sini mungkin mau ada yang mau ngetes lagi, mau suruh baca Quran juga silakan. Mungkin tolong mediator kasih link untuk masuk biar ada sesi tanya jawab sedikit. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi dengan kesaksian ya. So we will invite people if they want to ask you some question about, or maybe people don't believe that you are real Muslim or whatever. Are you ready to answer people if they want to ask you about something? Yeah, sure. Ya, dia siap untuk menjawab kalau ada yang mau tanya. Oke, sambil menunggu nih, Aisyah bisa diceritakan sedikit apa sih yang membuat Aisyah ini menarik, maksudnya bisa meninggalkan keislamannya gitu. So if we can continue to asking you, one of the reason that you left Muslim is because you found that there is so many version in hadiths that's not matched with humanity. Yeah. So that is one of them, and another reason of it, the things is it's also in Quran. Yeah, also in Quran there is bukan cuma di hadits hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan, tapi juga ada juga di Al-Quran. Oke, kalau begitu sudahkah mempelajari Alkitab atau kitabnya orang Kristen? Are you also read and learn Bible? Yeah, I started to read Bible in 2013 and I became Christian in 2014. Jadi dia mulai membaca Alkitab itu di tahun 2013 dan menjadi Kristen di tahun 2014. Oke, berarti 1 tahun ya. One year you read the Bible? Yes. Ya, yeah. 1 tahun lah dia baca Alkitab. Dalam waktu 1 tahun Aisyah bisa memahami dan bisa membedakan pengajaran Quran atau dalam Islam maupun di dalam kekristenan ya. Padahal dia belajar Al-Quran sepanjang hidupnya. Padahal dia selama ini belajar dalam Quran itu sepanjang hidupnya. Cuman dia selama ini mengimani sesuatu tidak berdasarkan dengan kitabnya sendiri ya. Tetapi ini perbincangan kita saja. Katanya dia mengimani sesuatu tuh hanya dari syekhnya atau ulamanya atau ustadznya begitu ya. Ya. So one of the reason you say before that because in there if ulama or sheikh say something, you have to agree with one. Even you have question in your heart, you cannot ask about anything, because if you ask something and they will say that you are not real Muslim. Jadi ada satu hal juga di dalam keislaman yang membuat Aisyah itu nggak setuju adalah bahwa di dalam Islam imannya syekh atau apa yang dipercaya sama syekh, ulama atau ustadz itu harus dipercaya juga sama setiap orang pengikutnya. Mereka tidak boleh bertanya. Kalau ada pertanyaan, mereka akan dibilang bahwa sebenarnya mereka bukan orang Islam yang benar-benar Islam kalau mereka bertanya. Oh, jadi sama aja ya berarti ya. Walaupun di sana mungkin udah biasa pakai bahasa Arab, mengerti, tetapi pokoknya harus mempercaya apa kata ustadznya, apa kata ulamanya, apa kata syekhnya begitu ya. Mereka tidak boleh misalnya ada sesuatu yang mengganjal dalam pemikiran mereka, pemahaman mereka. Kalau bertanya itu tidak boleh begitu ya. Wah, ini sangat bahaya sekali ya teman-teman ya. Nah, sekarang bayangkan teman-teman mungkin yang pemirsa ya di rumah ya. Beliau ini kan fasih ya, membaca Quran juga fasih karena baru 2 tahun ya dia murtad. Jadi begini teman-teman, saya perjelaskan lagi ya. Di tahun 2013 beliau ini mempelajari Alkitab atau Bible ya. Dalam waktu 1 tahun beliau mengambil keputusan akhirnya ini loh yang benar begitu ya. Pada akhirnya di tahun 2014 beliau sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cuman belum dibaptis. Dan tahun 2018 barulah menemukan gereja dan dibaptis. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. So because she already listened to your story before, so she just explained to people that you are already accept Jesus in 2014. You become Christian in 2014, but actually there is no one people that because I was living in Arabic country, it's forbidden. Jadi dia karena dia tinggal di Arab, jadi dia juga itu adalah sesuatu yang terlarang kalau dibaptis. They will do had the ridda. Begitu ya. Jadi bagaimana kehidupan orang di sana? Misalnya orang Kristen di sana bagaimana? So how about life from Christian people in there? So it's according to the country they are living at. So in Saudi Arabia they don't have freedom, they don't have church there. Jadi kalau
di Arab itu di dalam peraturan pemerintah mereka tidak diterima secara punya hak yang sama dengan orang Muslim. Mereka nggak punya gereja, mereka nggak punya kebebasan yang sama dengan orang Muslim. Oh begitu. Jadi kalau misalnya ada yang masuk Kristen gitu, bagaimana dari pihak pemerintahan di sana itu melindungi atau justru menghukum? So from the government, they will protect you as a Christian, or they cannot, or they don't. No, actually, if the government discovered that I was Muslim and I became Christian, they will be the one who put me in jail. Oh, jadi And kalau everyone will try to kill me. sebenarnya kalau sesuai dengan peraturan di sana, kalau ada seorang Muslim yang kemudian meninggalkan Islam dan kemudian menjadi Kristen, itu mereka akan dipenjara dan ada banyak orang yang akan membunuh mereka. Waduh, ngeri ya. Nah, ini lagi ya nih teman-teman ya. Jadi di dalam Alkitab itu mengatakan barang siapa yang mengikut aku, ya dia akan mengalami penganiayaan seperti aku, kata Yesus begitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi dengan bincang-bincang dengan Aisyah, kita sambil terima tamu ya teman-teman ya, terima teman-teman kita yang pengen bertanya nih. Jadi sekalian bertanya, sekalian nanti jawab ya Aisyahnya begitu. Oke, silakan masuk untuk siapa ya? Saya lihat. Oke, Pastor Sarah dulu. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pastor Sarah. Iya, suaranya Silakan. jelas ya? Suaranya jelas. Sangat jelas, sangat bagus sekali. Oke, mungkin tidak banyak untuk dipertanyakan karena banyak antri ya. Jadi Ibu Pastor silakan bertanya kepada Aisyah. Oke, hi Aisyah, good to see you. Hi, good to talk to you. Yeah. So I heard that you said that you left Islam because you found contradict between Hadith and the Quran. Also, and you said that Quran Islamic teaching against humanity. So can you please tell us what about what the verses that you think against humanity in Islam? So the verses, can I get my? So there is one verses. It's about hitting the woman. You know, and khiftum nushuzahum fadribuhun. This is giving a permission for a man to hit the woman. That's like one example. The other examples are the sliver. You know, al-jawari. It's mentioned everywhere in Quran. That's other things. In Hadith also, it's going in details. Beside that, there are many things that is not scientific in Quran, like because I'm a dentist, so like the phases of development of the baby inside uterus of the mother, it's actually completely different. So in Quran, it said, وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. It means we get the bone first, and after that, we cover the bone with the muscles and the skin. And actually, in science, it's the opposite one. So if the book is coming from God, he should know that. But that theory that the bone covered by skin and the muscles, that was coming from the Greece, from Aristotle and Socrates. That was the normal knowledge at that time. Minta ditranslate Bu Christine. Bu Sarah, ini ya ada yang minta mau ditranslate, katanya nggak ngerti jawabannya apa. Tunggu sebentar. Maksudnya apa Bu Bu Christine? Sorry, before she asked you about. So she said, what is not the humanitarian in Quran and Hadith? And I mentioned that the slavery and the jawari about the women. Banyak ketidakadilan di dalam hukum sebagai seorang wanita juga. And there is a verse about hitting the woman. It's giving the permission to the husband to beat up his wife. Jadi ada kekerasan juga, dan itu legal buat pria untuk memukul wanita. And there is also scientific one, because I'm a dentist. The idea of the bone comes first, after that it's covered with the muscles and the skin. But the science proved it's actually the opposite. Ada juga beberapa di dalam ilmu pengetahuan yang dia temukan bahwa itu tidak sesuai dengan versi di dalam Al-Quran. Kalau begitu wanita di sana lebih lebih tertekan begitu ya. So women have no freedom in there. No, they don't. Iya, mereka nggak punya kebebasan. Oke, Bu Sarah, bagaimana penjelasannya? Halo, Bu Sarah? Pastor Sarah? Oh, sudah out. Oh, oke. Pastor Sarah sudah keluar. Oke, mungkin ada penelpon, kalau bisa dari Muslim tidak apa-apa, silakan. Ada enggak ya? Sepertinya tidak ada yang dari Muslim. Oke, Malindo Putra. Malindo Putra, silakan. Halo? Malindo Putra? Oke, remote dulu kalau begitu. Yang lain saja. Ada yang lain? Halo. Lydia. Selamat malam. Saya juga. Selamat malam. Ya, Selamat malam Ibu Lydia ya.
Ya, Ya. ya, background saya persis sama seperti teman-teman yang lain gitu ya. Tapi saya sudah menerima Kristus sejak tahun 2009. I want to ask Aisyah because I want to know about many apologetic Christian. They mentioned that there is torture and rape for who work in Arabic. So I want to know why is our brother and sister who work in Arabic, they was raped and tortured. Is there any legal in Al Quran something like that to prove that it's okay to torture or rape the brother and sister not in the same country? Do you understand what I mean? Actually, I think that's more or less it's a legal question. You know, do you mean like the workers who are going from Indonesia to work? She means that many people from Indonesia they work in Saudi Arabia, and then they get we raped. listen, I saw the story that they get raped and they get it's legal in there. No, it's legally. You're talking legally no. Kalau bilang itu legal, ya sebenarnya itu tidak legal. They don't have the right to do that. Tidak boleh sebenarnya. It's just the problem is the different in countries, you know, because they're like rich, they have money. Masalahnya adalah memang orang-orang and di it's situ. Their country, that's why unfortunately it happened to some of the Indonesians there. Ya, sebenarnya tidak legal di situ, cuma karena mereka mungkin orang-orang kaya, jadi mereka merasa punya kuasa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran sendiri itu tidak tertera kata-kata boleh gitu ya? Things like that in Al-Quran, is it it's also accept in Al-Quran or not? Actually, yes. So when they go when they go to war, or so they consider the non-Muslims, women, men, you know, like boys and girls, they consider them as a property. Oh, kecuali kalau itu only if they have a war. No, actually sometimes they don't have war. Like in Hadith, if let's for example say a Muslim killed some infidel, kafir. Okay, they say the punishment will not be by death. But actually, the worker from here is not Christian. Many of them is Muslim too. So her situation, what she's talking about, that's legally one. That's completely legal. Itu tidak sah. But I'm talking what Al-Quran talk about that. So like workers in hadith, and it's a Sahih hadith in Al-Bukhari. So what I will try to translate it. So they said. So in Quran, it's supposed to say, and Hadith supposed to say, if someone kills someone, you should kill that person. Okay? But if a Muslim killed a kafir or infidel, you're not supposed to kill that Muslim because there is a level difference. They are not the jadi same. Sebenarnya ada begitu banyak pertentangan sebenarnya. Cuma kalau di Al-Quran, kalau ada orang yang membunuh seseorang, orang itu juga harus dibunuh sebenarnya yang membunuh. Kalau seandainya mereka memang sama-sama Muslim. Tapi kalau seandainya ada yang orang membunuh kafir, ya itu legal, itu sah-sah aja. Oke, berarti memang nggak adil ya, beda banget dengan pengajaran Kristen ya. Kalau Kristen itu kasihlah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, bahkan maju selangkah mengatakan kasihlah musuhmu. Artinya apa? Ada peribahasa pengampunan ya. Ini bicara tentang pengampunan. Ya harus diampuni gitu. Jadi nggak main sikat atau main bunuh begitu saja ya, main menghukum secara hukumnya bukan hukum yang memberikan kesempatan, tetapi hukumnya hukum mati begitu. Ini mengerikan kali ya, di era sekarang ini masih ada hukum-hukum semacam hukum rimba yang seakan sulit sekali untuk digugat gitu ya, bahkan diimani gitu. Tetapi sebenarnya banyak orang-orang yang tinggal di agama tertentu sebenarnya tidak setuju dengan hukum-hukum seperti itu ya. Contoh nih, banyak TKW yang mereka nih kadang-kadang membela dirinya karena sering dianiaya, sering terus membela diri, terus orangnya itu mati gitu ya. Kalau enggak dia menolak untuk ajakan yang tidak senonoh lalu dihukum gitu ya, kan mengerikan sekali. Oke, begini, untuk tanya sesi jawabnya kita break dulu ya. Kita akan lanjutkan Mbak Aisyahnya untuk berkesaksian ya. Bagaimana perjalanan dia dari Muslim menjadi Kristen, lika-liku apa yang dia alami ketika dia mengikut Yesus. So we will continue to talking and you will talking to people about the reason what you actually your life after you become a Christian, why you left the country, or how you live. Yeah, you can tell the story about from the first until you are here. I arrived here. Okay, so as I told you, I decided to leave Islam in 2008. Jadi dia meninggalkan Islam in 2008. 2008. Yes. 2008. 2008. Yes. Ya, 2008 sebenarnya. And after sudah mulai you start to left.
I left Islam. Sebenarnya dia sudah meninggalkan, but there is no one know that. No, I didn't tell Tapi anyone. tidak ada yang tahu karena dia tidak bilang siapa-siapa. Tapi dia sudah mulai kehilangan imannya, sudah mulai meninggalkan Islam dari dalam hatinya itu sejak tahun 2008. Yeah. Oh begitu. Lanjut mungkin terus And then, berkesaksian ya. sepanjang perjalanan hidupnya Okay. And then- sampai menjadi seorang Kristen. Okay, after that, I became an atheist jadi setelah itu sebenarnya dia jadi ateis. for Why you 5 become- years. Why you become atheist? Jadi dia jadi setelah dia jadi Islam, meninggalkan Islam, sebenarnya dia nggak percaya Tuhan. Dia jadi ateis selama 5 tahun. So because after I discovered everything at that moment, I had Christian friends, but I never asked them about Oke, anything. karena setelah dia punya pengertian yang banyak, setelah dia mengerti banyak hal, setelah dia belajar, dia mulai kayak, oh ini apa ya? Jadi dia mulai bingung, akhirnya dia jadi ateis, nggak mau percaya sama Tuhan. Dan dia punya teman yang Kristen, tapi dia nggak pernah tanya tentang sama mereka. Yeah, so I decided to reject the idea of God. Jadi dia mulai menolak ide-ide tentang Tuhan. Pokoknya intinya ya Tuhan itu dia nggak percaya Tuhan. Padahal seumur hidupnya dia sudah belajar tentang Al-Quran. Ya. So in 2013, I like every day I was feeling like I'm missing something in my life. Oke, jadi setelah tahun 2013 itu setiap hari di dalam hidupnya itu dia mulai merasakan kayak ada yang hilang di dalam dirinya, dari hatinya. Ya mungkin kalau saya bisa jelasin, karena Tuhan itu menaruh pribadinya di dalam diri manusia. Ketika mereka punya itu pasti ada sesuatu yang kurang. Ya. So in 2013, I started to read different religions. So I read the Judaism, the Buddha. Oke, jadi setelah tahun 2013 itu karena dia mulai merasakan sesuatu yang kosong di dalam dirinya, dia mulai membaca buku-buku dari agama lain, buku-buku dari agama Yahudi, buku-buku dari agama lain dia baca semua. But actually, it didn't make sense for me. So I had a friend, she's from India and she's Christian, and I used to see that she's studying the Bible every day. Jadi dia punya satu orang teman, orang India, yang dia lihat bahwa orang itu belajar Alkitab setiap hari. So I start to ask her some questions. Jadi dia mulai bertanya kepada orang itu sesuatu. Like general ones. Jadi hal yang umum. And after that, I asked her if she has the Bible in Arabic translation. Ya, jadi setelah dia tanya hal-hal yang umum, hal-hal yang biasa, dan kemudian dia tanya apakah orang itu punya Alkitab di dalam bahasa Arab. But she didn't have, as she only had in English and in Indian language. Ya, jadi dia tidak punya Alkitab di dalam bahasa Arab, dia hanya punya Alkitab di dalam bahasa Inggris dan bahasa India. So she gave me one King James book. Jadi dia kasih sama Aisyah Alkitab di dalam versi King James version. Yeah, so I started to read it from Genesis. Jadi dia Aisyah ini mulai belajar dan mulai baca itu dari kitab Kejadian. So I was asking her like almost every day questions. Jadi setiap hari sebenarnya Aisyah ini bertanya sama temannya yang orang India itu, dia setiap hari ngasih pertanyaan sama temannya yang And orang India itu. after that, she advised me to start from Book of John. Oh, setelah itu temannya dia yang orang Kristen ini bilang sama dia, coba kamu mulai baca dari kitab Yohanes. Yohana, yes. So to know more about Jesus. Itu untuk dia lebih banyak tahu tentang Tuhan Yesus. So when I read the Book of John, I fell in love with Jesus. Jadi ketika dia mulai membaca buku Alkitab Yohanes ini, dia baca Injil Yohanes, dia mulai merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Yesus. And I think after 2 months from that, Jadi setelah 2 tahun dari situ, I saw Jesus in my dream. I dia know melihat Yesus dalam mimpinya. some people will say like, oh, now she's talking about dreams. But it's the truth. Dia pikir pasti orang-orang akan bilang, oh mulai lagi dengan mimpi, mulai begini lagi. And Tapi he dia didn't say memang anything. He was just reaching his hand to me. Di dalam mimpi itu Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa. Tuhan Yesus hanya pegang tangannya, reaching your hand. Yeah, Just like hold your hands. Yes. Hold your only hold No, your he hand. was just like. Oh, dia putting his hand like that. hanya kasih tangan begini, hanya kasih tangan. Just like Yes, give just you. like that. Like that with a smile. Seperti memberikan tangannya, ya. And after that, I decided to follow him. Dan setelah itu dia mulai memutuskan untuk ikut Yesus. Yes. And I couldn't get baptized because I was in Arabic country. Dia tidak bisa dibaptis saat itu karena dia tinggal di Arab. I actually asked one of the priests through my Indian friend, and he told her I cannot do this. It's very dangerous. Sebenarnya dia meminta kepada teman pendetanya yang orang India yang di sana untuk baptis dia, tapi orang itu tidak berani. Because if the government discovered that, they will put the priest in Karena jail. kalau hal itu terungkap, mereka tahu, kalau pemerintah tahu bahwa dia And they will dibaptis, close the mereka akan taruh pendeta itu di penjara dan gereja itu akan tutup. And they will put me also. Ngeri banget ya. Dan mereka juga akan masukin dia ke penjara dan mungkin ada akibat yang lain adalah orang-orang lain juga akan cari dia untuk dibunuh. Lanjut terus untuk kesaksiannya. And then- Ini bagus. Pemirsa sangat menikmati kesaksiannya. Iya, and then And after that, ya 2 in bulan. 2017, my family discovered that I became Christian. Sorry. In 2017, Di tahun 2007 or 2017.
2017. Oke, Yes. 2017 your My family, family discovered that I became Christian. orang keluarganya mulai mengetahui terbuka bahwa dia ini sudah menjadi orang They Kristen. found the Bible and the cross that I bought. Mereka ketemu Alkitabnya dia dan juga kalung salib. Yes. So I had to leave because in Islam there is had ridda, which is they kill whoever leave Islam, they kill them. Jadi kemudian dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan. You left the country, you mean? Yeah, I left the Yeah. country and came to Indonesia. Dia And that's tinggal, why I'm covering my face now. dia akhirnya meninggalkan negaranya karena di sana itu legal untuk membunuh seseorang yang keluar dari agamanya. Yes. Ya. So, oke. Lanjutkan terus mungkin apa yang dia dapat mungkin ketika dia sudah menjadi Kristen. What you find when you become a Christian? I found peace. Dia merasakan damai sejahtera. Even your life is now become very hard. Walaupun Yes. hidupnya sekarang sangat susah karena dulu dia ini adalah seorang dokter gigi, tapi di sini dia hidup ya sangat susah, tapi dia ada damai sejahtera yang dia dapatkan yang lebih. So you found peace more than money than Yes. anything. Ya. Peace in mind, and the idea that Jesus died for us Jadi to take our sin. jadi satu hal yang membuat dia sangat terharu, ide tentang cerita tentang atau hal yang dia temukan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu mati untuk dosa manusia itu lebih penting dari segala sesuatu. It give you peace in your heart. Itu memberikan damai sejahtera di dalam hati. Oke, teman-teman mendengar ya tadi yang sudah disampaikan ya, sangat bagus sekali perjuangannya ketika dia menjadi seorang Muslim sampai pelariannya untuk menjadi orang percaya, tetapi nggak tahu harus bagaimana. Sementara para pendeta di sana pun tidak ada yang berani untuk membaptis gitu ya teman-teman ya. Jadi saudara Aisyah ini jangan lupa ya, tadi teman-teman sudah tahu bahwa beliau ini adalah seorang dokter gigi tadinya. Dia meninggalkan pekerjaan yang diimpikan oleh para wanita di sana, justru mengikut demi Yesus lah, demi Kristus lah. Dia meninggalkan pekerjaan yang mulia itu, bahkan dia sekarang justru malah dikatakan tidak punya akses untuk bekerja, karena kalau dia lari ke Indonesia atau dimanapun itu tidak boleh ya orang imigran untuk mempunyai pekerjaan. Yeah, jadi tetapi like you to have to work in Indonesia, even you are a dentist. Yeah, it's very difficult. Ya, nggak bisa. Ya, tetapi Aisyah ini mengalami damai sejahtera ya teman-teman ya, dan beliau juga mempunyai pelayanan yang mulia ya di sini ya. Kalau boleh tahu pekerjaan apa yang dia? What are you doing now for life? I'm doing some volunteer jobs here and there. Dia tuh jadi kayak tenaga sosial gitu, seperti tenaga sosial yang ya volunteer, kayak sukarela bekerja sebagai tenaga sukarela di mana orang butuh. Oh begitu. Jadi saudara Aisyah ini di sini bekerja dengan sukarela ya, pelayanan ya bisa dikatakan. Tapi pelayanan hanya khusus untuk orang So Kristen you saja? doing the things only for Christian or for everyone? No, dia enggak, bukan hanya untuk orang Kristen tapi untuk semua agama secara sosial. Oke. Sukarela. Di sini pelayanannya Aisyah ini untuk semua kalangan ya, tidak untuk satu golongan saja, tetapi semua kalangan ini wajib untuk dilayani. Kalau boleh tahu dalam hal pelayanan apa nih yang dikerjakan saudara Aisyah? So what are you doing actually every day? Like what you mean like for volunteer from? So because my English is good. Karena so dia bisa berbahasa Inggris dengan baik. And I'm dia good in ajarin. arrangement, I'm good in computer, so I do some things. Jadi kadang-kadang ada orang yang membutuhkan dia karena dia pintar dalam bahasa Inggris, mungkin dia translate from Sudan to English maybe. Yeah, from Arabic to English and from English to Arabic. Yes. Dia jadi translate untuk bahasa Arab ke Inggris dan juga Inggris ke Arab. Oh gitu. Ya. Ini bagus banget. Biasanya kan kalau orang Indonesia tuh kalau punya kemampuan bahasa Inggris saja itu sudah bagus gitu ya, dari bahasa Inggris ditranslate ke Indonesia ke Inggris begitu ya. Tetapi Aisyah ini karena memang berasal dari Sudan ya, berasal dari Arab Saudi, beliau ini biasa memakai bahasa Arab dan beliau juga mempunyai keahlian bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin membutuhkan untuk translate bahasa Inggris dari bahasa Arab, silakan panggil beliau ini ya, Aisyah. Hubungi saya, nanti akan saya berikan untuk diberitahu gitu ya. Ya nanti ada ya. Someone wants you, they want to help, ask your helping if you want to help from translate them from Arabic to English or English to Arabic, or you maybe. Yes. Ya, kalau ada yang mau mungkin dia akan. My Arabic is very good. Actually, I studied Arabic literature. I can give you some poetry. Like dia punya bahasa Arab sangat baik. Jadi ya dia juga bisa kasih tahu semua tentang Arab, dari kultur-kultur Arab juga dia tahu. Oke. Sangat bagus sekali. Oke, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab lagi ya. Silakan masuk. Mungkin ada teman-teman yang dari musik juga boleh masuk. Silakan. Halo, selamat pagi Bu Fatima. Selamat pagi Pak RD ya.
Di sana Iya, pagi ya Pak, di sana. Ini di di setengah negara. satu di sini, Oh di gitu. Australia. Oh Iya, di Australia. Oke, selamat iya. pagi Pak Selamat pagi Erwin. Bu Christine, good morning Aisyah. Hi, how are you? Ya, I'm good, thank you. So, sebenarnya karena audiens kita ini sebenarnya orang Indonesia, saya sebenarnya nggak harus pakai bahasa Inggris. Kebetulan juga saya itu bahasa Inggris saya jelek sekali gitu. Saya pasti lebih jelek, Pak. Apalagi saya Pak. Nah, enggak. Saya cuma bertanya, ini diterjemahkan aja. Saya cuma bertanya sama Ibu Aisyah itu, kenapa sampai hukum dibunuh kalau meninggalkan Islam, dan tolong bukti dari hadis atau dari Al-Quran. Oh begitu. Oh, so why you say that it's illegal from Al-Quran to kill if you left Islam? Is that they have a right? In hadith, yes. In hadith, yes. You have the version of that one? Actually, Abu Bakr as-Siddiq, Yeah. he was the first one who led the Muslims after Muhammad passed away. So if you're Muslim, so you will know that Hurub al-Ridda. So after Muhammad passed away, there are a lot of people who decided to leave Islam, and other of them they said, okay, we're going to be Muslim, but we're not going to give the zakah. And Abu Bakr said, لو منعوا عقالا كانوا يعطونه لرسول الله لطلبتهم به. So it means even if the smallest thing they used to give it to Muhammad and now they refuse to give it, we will go and we will take it from them. So all the ahadith mentioned that to kill the Ridda. This is one thing. And there is another thing, a lady, her name Qirfa. So Qirfa, they said that she was a Muslim, and in the day of Ghazwat Uhud, when the Muslimin got defeated by Quraysh, she became she became infidel again according to Islam, and she started to push her children or her boys to fight against Muslims. So Muhammad sent Zayd ibn Haritha, his adopted son. After that, he's not his son because Islam forbid the adoption. He sent them. Yes, he sent him to kill her. So they Sorry, Aisyah, you speak too long. I mean, I like Christine to translate to Indonesia to make Indonesian people understand exactly. Sorry, okay. Can you also Can you start from the beginning again? Yeah, okay. from the beginning? So first thing, Abu Bakr Siddiq, the first guy who ruled Muslims after Muhammad passed away. Jadi ada satu pengikutnya Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar yang sebenarnya meneruskan pekerjaannya Muhammad setelah Muhammad ini meninggal. He sent the army to kill everyone who left Dia Islam. yang mengirimkan semua tentara yang untuk membunuh setiap orang yang meninggalkan agama Islam. So he told them, either you become a Muslim again or I will kill you. Jadi dia bertanya kepada mereka, kamu akan jadi Islam lagi atau kamu mau mati? And you should do everything that you used to do it in Muhammad's time. Jadi harus lakukan segala sesuatu yang Muhammad lakukan. Yeah, and also during Muhammad's time, Dan juga di saat Muhammad masih hidup, there is one lady, her name is Qirfa. jadi ada satu orang perempuan yang bernama Ummu Qirfa. So in the day of Ghazwat Uhud, Ghazwat Uhud, it was a war. It's called Ya, Uhud. waktu itu ada satu peristiwa tadi di saat itu perang. Okay, she left Islam, and Ummu Qirfa ini meninggalkan Islam. so Muhammad sent his adopted son Zayd ibn Haritha. After that, he's not. Jadi his Muhammad adopted. kirimkan pasukannya atau Zaid bin anak buahnya kepada Ummu Qirfa Yes, to kill her and to Untuk- kill all her family. untuk membunuh Ummu Qirfa ini dan juga membunuh semua keluarganya. So they tied each her leg to one of the cows Jadi mereka ikat kakinya yang satu di salah satu unta dan kakinya yang satu lagi di salah satu and made the unta. cows, both of them, Dan go in kemudian different directions. kedua binatang ini, unta ini langsung satu lari ke kiri, satu lari ke kanan. Yeah, so they cut Jadi it dia in half. sebenarnya robek ini Ummu Qirfa ini di And tengah-tengah. Zayd went back to Muhammad and told Dan him, ketika pengikut anak buahnya dari Muhammad ini kembali lagi kepada Muhammad accepted what he did. jadi Muhammad menerima dengan senang hati apa yang sudah dilakukan oleh anak buahnya. Oke, ini di dalam hadis kan ya, hadis sahih kan ya. This is Yes. also written in Yes, hadits. yes, Ya, and tertulis hadis juga. Bukhari, Muslim, Oh, yes. Oke, masalahnya begini, teman-teman Muslim kita yang di Indonesia ini, kalau ada dalil, walaupun itu tercatat sahih ya, tetapi mereka sering mengatakan itu buatan orang kafir. Kalau tidak, mereka menganggap bahwa itu adalah sejarah yang dulu yang tidak berlaku untuk sekarang. Katanya seperti itu. So people say that sahih. Iya, sahih. Jadi kayak yang buku yang ditulis oleh para sahabat Nabi So this yang is diakui. the book that written by Muhammad's
friends. No, actually, Al-Bukhari wa Muslim became something like more than 100 years after Sebenarnya kayak Muhammad. Bukhari itu bukan ditulis seberapa ratusan tahun setelah Muhammad meninggal. Oh begitu, Pak RD. Gimana pendapat Pak RD? Iya, saya itu senang itu mengangkat ini karena saya tahu ini ya, karena memang di agama di Islam, you don't have to translate this one. Okay. So ini sebenarnya karena saya angkat begini karena apa? Orang Islam sudah berhasil membuat Indonesia jadi punya agama Islam mayoritas. Nanti kemudian mereka itu akan membuat negara ini negara khilafah gitu loh. Karena otomatis kita harus meninggalkan budaya kita, walaupun kita sebenarnya agama ada Islam, tapi kita masih memakai budaya kita sebenarnya. Tapi suatu saat lama-kelamaan nanti Islam ini akan mengubah budaya kita ini menjadi khilafah. Ini yang menjadi harus ditakutkan, harus diantisipasi gitu loh. Jadi untuk orang-orang agama Indonesia, kalau berpikir mau menjadi Islam, pikirlah 100 kali lipat. Karena ini agak cult yang sangat berbahaya gitu loh. Jadi kita melihat Timur Tengah juga hancur karena negara ini, karena ajaran ini. Cuma gitu aja Pak, gitu aja Bu Fatimah. Mungkin ada yang lain lagi mau bertanya. Sudah jelas Pak penjelasannya? Sangat jelas sekali, sama dari CV juga penjelasannya sangat jelas sekali. Tapi saya itu pengen mendengarkan dari ex-Muslim sendiri, kenapa dia sebenarnya dia keluar dari Islam gitu loh. Karena ini sebenarnya masalahnya gitu loh. Jadi cuma bilang thank you Bu Aisyah, terima kasih Bu Fatimah, terima kasih Christine, well done, your English very good Christine. Thank you. Oke, sama-sama Pak RD, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati selalu Bu Fatimah. Amin. Oke, silakan lanjut kembali dari Muslim, mungkin boleh silakan untuk masuk. Apakah ada dari Muslim? Oke, silakan ini dengan TM Cross Wall. Ya. Ya. Semangat malam. Shalom. Shalom. Wah, Kristen lagi nih. Ya, puji Tuhan. Yang ex-Muslim yang ibu saya. Bukan saya. Sekedar ini aja ya, mau koreksi sedikit. Masih suaranya belum ada. Tunggu sebentar, Pak. Oh ya. Pak TM. Mungkin dikontrol dulu suaranya. Shalom. Matiin dulu mungkin baru masuk lagi. Sebentar, mungkin matiin dulu nanti baru masuk lagi Mas, sebentar. Oke. Oke, di add lagi. Oke. Halo? Halo. Apakah sudah bisa? Shalom. Belum bisa? Dengarkah? Oke, mohon maaf nih Pak TM-nya belum bisa. Nanti akan kita coba lagi ya Pak PM ya. Kita coba yang lain dulu. Kalau memang yang lain bisa, berarti ada gangguan dari Pak TM-nya. Oke, silakan yang lain mungkin masuk. Kalau bisa yang dari Muslim boleh. Ini silakan masuk. Selamat malam Pak Rosi. Hi, how are you doing? Shalom. Oh, Ibu Rosi. Ya, Ibu Rosi ya. Oke, selamat malam Ibu Ros. Ya, selamat malam semuanya. And good afternoon over there, Aisyah. Selamat malam. Could I say Assalamualaikum? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, yes. That's a fascinating testimony. And that we are glad, to be honest, that Fatima brought you in, here on her channel. I was thinking when I read the title, I was thinking, Fatima gonna discuss maybe something about someone who's from Saudi Arabia, but I was wrong. So she brought a real person. Dia berpikir bahwa Fatima ini mungkin nggak real, tapi ternyata setelah bawa tamu yang betul. Nah ini dia, karena teman-teman Muslim kita ini memang begitu nih Bu Ros. Kebanyakan mereka ini selalu menyinyiri semua yang murtadin di Indonesia, makanya nggak bisa bahasa Arab. Makanya sekarang saya tantang, siapa yang Muslim yang merasa pintar bahasa Arab, ya silahkan sekarang berkomunikasi secara langsung. Ini ahlinya bahasa Arab gitu loh. Karena udah biasa pakai hari-hari memakai bahasa Arab, tapi tidak ada yang masuk ini. Apalagi Nandar, biasanya stay selalu untuk channel saya kalau lagi live biasanya, tapi kok nggak ada muncul ini gitu. Alwan. I invited him, to come over to join to this channel. Well, by the way, Aisyah. Yes. I didn't follow, from the beginning, but I think I got, what it's all about, So the first question, as a Muslim, and you speak Arabic, that's your mother language, your mother tongue. Yes. So I just wonder, what happened, to all the Muslims who live in the Middle East. They read their own language, but then they didn't get, the message. Yeah. Is what you think, or most of them just ignore it, or they don't understand it, or they just follow what they've been told them, So it's like from each one. So some of them, they just follow what the sheikh saying.
So for them, this is it. They are not going to change it. So if the sheikh said that, they simply follow it. And others, they feel like there's something wrong in the religion, but they're afraid because of hadr-ridda, because of the punishment if you decided to leave Islam. And if you decided to leave Islam, it means you're going to leave your family, your friend, your country, everything that you knew it before, you're going to leave it. So a lot of people feel afraid to leave all that behind. So, and some of them, they simply, like, they don't care. They just go with the flow. Okay. So are you saying most of them actually, they do understand what they are reading from the Quran? So they taking the understanding of the sheikh and they put it in their mind as if it's their understanding. They even like fighting for it. They will say like, no, this is the right thing. Even if you have all the reasons to tell them this is actually wrong, they will keep saying, so the sheikh is wrong, he is not wrong. Okay. So that's how they are getting it. Ya, Christian, probably you want to translate it or Jadi sebenarnya di bahasa di Arab itu mereka semua walaupun ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati mereka, tapi mereka tidak boleh bertanya. Walaupun mereka tidak puas, mereka harus ikutin aja apa yang sudah dikatakan oleh ulama atau syekh yang di sana. Kalau mereka tidak punya pilihan lain selain ikutin itu atau ya sudah mengalir saja. Kalaupun punya pertanyaan ya tidak bisa ditanya karena kalau mereka tanya ya itu tidak baik untuk mereka ya seperti itu. Tidak punya pilihan sebenarnya, harus beriman sesuai dengan apa yang syekh imani gitu. Apa yang dipercaya oleh syekh itu harus jadi kepercayaannya mereka. Mereka tidak punya pilihan. Kalau mereka mau tinggalin Islam, karena mereka itu harus meninggalkan keluarganya, harus meninggalkan semua yang dekat dengan mereka. Jadi banyak orang tidak akan memilih itu karena resikonya terlalu berat. Hanya orang-orang yang berani ambil keputusan, mungkin seperti yang Aisyah ini yang kemudian berani ambil keputusan untuk tinggalin semuanya dan punya iman sendiri. Seperti itu, Bu ya. Oke, begitu Boros penjelasannya bagaimana? Apakah sudah jelas? Yeah, I do understand, because I just try to understand, how these Arabian people, think when they read their own book, their holy book. Because, sorry. So they read it, but as I told you, they try to dig deep and try to rationalize. Sebenarnya, Bu, saya translate ke bahasa Indonesia, boleh? Ya. Jadi sebenarnya walaupun mereka baca, mereka tidak bisa terlalu dalam untuk dapat pengertian yang sesungguhnya karena mereka tidak punya pilihan itu, tidak bisa. Mereka harus terima apa yang sudah diajarkan oleh syekh di sana. Hanya itu, tidak boleh melangkah lebih daripada itu. They afraid that if they start to stop and start to think about what inside the Quran, it will shake their world. It's very difficult. Mereka punya ketakutan sendiri bahwa seandainya mereka mau bertanya, itu mungkin akan membuka banyak hal yang tidak sesuai dan itu tidak bisa. Tidak harus, tidak boleh di situ. Because the moment you leave Islam, you're leaving everything. Karena di saat kita meninggalkan agama Islam itu sebenarnya tinggalkan semuanya. Yeah. Oh begitu ya. Jadi begitu ya Bu Ros ya. Jadi di dalam ajaran Islam itu terutama yang di negeri Islamnya sendiri, walaupun mengerti ada kejanggalan yang ingin dipertanyakan, tetapi tidak boleh bertanya. Pokoknya harus mengikuti apa yang dikatakan syekh dan apa yang dikatakan ustadz itu. Jadi beriman atas dasar keputusan atau kepercayaan dari syekh itu sendiri, tetapi tidak memiliki hak untuk mengimani atau bertanya atau bertentangan tentang pengertian yang dia baca itu sendiri gitu Bu Ros. Yeah, I think I got that. Okay. Most of jelas. Like that. The last question for Aisyah. Suaranya hilang lagi. Oke. Maaf itu suaranya sudah hilang lagi. Jadi kita tinggalkan dulu dan mungkin kita ambil Pak TM lagi tadi ya. Oh, oke. Terima kasih Ibu Ros untuk waktunya. Oke. Dan mohon maaf untuk gangguannya. Ada gangguan teknis yang tidak ada suaranya nih. Silakan Pak TM. Mungkin sudah bisa. Selamat malam Pak TM. Halo, selamat malam. Terdengar suara saya? Volumenya? Aduh, kok belum bisa ya? Kenapa ya? Aduh, mohon maaf Pak TM. Sekali lagi ternyata belum bisa lagi Pak TM. Nggak apa-apa. Mohon maaf ada gangguan kembali. Jadi saya remove dulu. Nanti saya kasih kesempatan lagi untuk masuk. Dan saya kasih kesempatan lagi untuk yang lain. Mungkin ada yang dari Islam. Silakan masuk. Oke. Dari siapa nih? Supat. Saya kurang kelihatan. Supatiki. Hah? Supatiki. Supatiki. Ayo selamat malam Supatiki. Iya. Jadi langsung aja ya saya tanya. Oke. Aisyah, I was wondering, do you still pray to Allah?
yang mungkin sebentar ya Pak, ini mungkin tidak kedengaran suaranya, jadi kita akan coba bukan. Apakah dari sinyal atau ada agak suaranya tidak kedengaran? Tadi suaranya gede. Mic check. Nah, Oke, ini ada suaranya. Oke, silakan. Langsung aja ya. So, Aisyah, do you still pray to Allah? I pray to Jesus. Yeah, but in the Arabic term, Allah is meant God, right? So do you still pray to Allah? I say Jesus, I don't say Allah. So when so in your Arabic, when you pray to, in your native tongue, in your prayer, how do you call God? I say the normal prayer. I pray. I say, okay, I will like example. أشكرك يا رب على النعمة اللي أنت مديها لي. أشكرك على الصحة، على راحة البال. أشكرك على الأكل. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. In the name of God, Son, and Holy Spirit. Amen. Saya bisa translate kalau itu ya. Amin. Because the reason I ask this question is, in Indonesia, people call God Allah, which is, I think it's weird. What do you think about that? I think it's like a society more. It's just society, because people, when you're around people for a long time, you say the same words, even if you like believe it or not. So it's just society. It's a normal thing. I don't think it's like very bad, It's everyone. It's depend on them. Okay. So ada yang minta tolong suruh translate dulu. Jadi sebenarnya tadi Bapak Supatiki tadi bertanya apa Mbak Aisyah ini dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah seperti yang di orang Arab atau atau kepada siapa, dan Mbak Aisyah bilang bahwa dia berdoa kepada Yesus. Dan kemudian tapi kebanyakan orang Indonesia ini semuanya berdoa kepada Allah. Dia bilang ya dia pikir ini karena sosial aja, karena kita sudah lama bersama dengan seseorang ya kita berdoa dengan cara yang sama. Tapi untuk dia sendiri dulu dia berdoa menghafal seperti yang tadi dia sebutkan di dalam bahasa Arab itu. Tapi kemudian setelah sekarang dia sudah di dalam Kristen, dia berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti itu. Okay, I have another question for her. So in Indonesia, people call this word nikah as marriage. But I understand it doesn't mean exactly what it means. It's not marriage, correct? No, nikah it's marriage. Marriage. Yeah, nikah is marriage. Nikah. It's actually Arabic word. Nikah. It is? It's Arabic word, yeah. Because I'm getting conflicting information from different, Arabic speakers. Most of them tell me that it actually means sexual. When here's another thing. When they say marriage, it's actually zawaj. That's what I heard. So why do you keep on saying nikah is actually marriage? So it's in the hadith. They call it aqdun nikah. The marriage. But it's not marriage. It means effing, right? No, it doesn't mean sex. It means marriage. Aqdun nikah. Aqdun nikah tentang seks, tapi itu memang bicara tentang pernikahan. It's not just sex. It's a marriage. Itu husband and wife. Itu bicara tentang seorang suami dan seorang istri. Yeah. Is the meaning changes because of time, or was in the back then it was the meaning meant it's having No, it didn't change. It's the same. Aqdun nikah is always marriage. Itu tidak pernah berubah. Hal itu masih tetap sama, bahwa aqdun nikah itu bicara tentang pernikahan. You will find it in the old Arabic books, the Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, and semua yang ada di dalam buku Al-Bukhari dan semua buku-buku Muslim itu tidak pernah berubah pengertiannya. Sebenarnya aqdun nikah itu tentang pernikahan. Quran they say wa'ankihuhun. Wa'ankihuhun. It means marry them. Itu artinya nikahilah mereka. I spoke to four different people that are native in Arabic, and they all say it literally means effing. No, so I don't understand it doesn't mean just sex. It doesn't mean just sex. It means marriage. Jadi Bapak tadi sudah bertanya kepada teman-teman yang Muslim banyak, dan mereka bicara ya itu berubah ya pengertian. Tapi Sister Aisyah bilang bahwa tidak pernah berubah itu. I'm a native speaker, Arabic speaker, so I know what I'm talking about. Trust me. Karena dia percayalah sama dia karena dia tahu. Have you heard the names of Christian Prince? I heard it. I heard it like I don't know the real meaning of it. What do you mean by Christian Prince? Apa itu artinya? Jangan Pak Supatiki, nanti mohon gantian lagi ya. Ya, makasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya bergabung Pak Supatiki. Selamat malam. God bless you. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Apakah ada yang dari Muslim? Tolong berikan
akunnya mungkin ya bisa dikasih nama Muslim kalau memang ada yang berasal dari teman Muslim nih. Silakan. Ini sepertinya tidak ada yang Muslim nih, tidak ada yang masuk ini. Waduh, ya udah kalau begitu kita ambil sebentar. Oh, oke, sudah terlanjur. Kristen Awam ya. Oke, silakan Kristen Awam. Oke, selamat malam. Selamat malam. Shalom Aisyah. Shalom. Saya nggak tahu bahasa Inggris, tolong diterjemahkan. He don't know how to speak in English. It's okay. Oke, silakan, ada dipertanyakan, Pak. Saya jadi teringat Aisyah. Aisyah itu katanya di hadis dinikahi Muhammad umur 6 tahun. I remember about Aisha, one of the wife from Nabi Muhammad, and the hadith say that Al-Quran that she is the wife from Muhammad, and Muhammad was married to her. Yeah, he was 57 and she was 9 years old when he had sex with her. She was 9 years old. Dia waktu itu 9 tahun. Yeah, so they did aqd nikah. That the first part Jadi mereka they did it when she was 6 years mereka old. menikahkan Aisyah dengan Nabi Muhammad waktu dia berumur 6 tahun. And she became his wife fully when she was 9 years old. Dan Aisyah baru benar-benar menjadi istrinya Muhammad ketika dia berumur 9 tahun. And Muhammad was 57 at that time. Dan Muhammad itu sudah berumur 57 tahun. 57, yes. Oke, jelas Pak, Kristen Awam? Ya, jadi berarti maaf cakap, berarti dia tidur umur 9 tahun lah baru ditiduri Muhammad gitu lah ya. Ya, bahasa kasarnya Indonesia seperti itu. To say that she was with Aisyah when Aisyah was 9. Bisa dipastikan belum haid ya, bisa dipastikan belum haid. To say that actually Aisyah was 9 years old when Muhammad slept with her. Yeah. Maybe we can say that in the time Aisyah is also maybe not get her period. Mungkin belum Pak. Itu berada di Sahih Bukhari Muslim kah atau di hadis mana kira-kira? Aisyah apakah ingat? So you remember the version from this story Muhammad? It's in Sahih Bukhari. I can check it. Do you want me itu to ada check di Sahih Bukhari. Yeah. Dia mau lihat, dia mau baca ini. You want to read the story in the Arab language version? I will read it in Arabic and I will try to translate it to English. Aja. Sebentar ya Pak. Dia mau baca itu dan dia baca dulu di dalam bahasa Arab dan setelah itu dia akan coba untuk mentranslate itu di dalam bahasa Inggris. Okay. So it said في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أريتك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له أكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه ثم أريتك يحملك في السرقة من حرير فقلت أكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يك هذا من عند الله يفضه. Okay, so it means أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة ب10 شهر وهي ابنة 6 سنين ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين ولقد كان زواجها بأمر من الله تعالى. It means that Muhammad did عقد النكاح to Aisha when he was langsungkan pernikahan dengan Aisyah when he was still in Mecca. Ketika dia masih ada di Mekah. When she was 6 years old. Dan ketika itu Aisyah berumur 6 tahun. And after that she became his wife when he moved to Madinah Munawwarah. Dan kemudian setelah itu Aisyah menjadi full istrinya Muhammad ketika dia pindah ke Madinah. And she was 9 at that time. Dan dia waktu itu berumur 9 tahun. And Muhammad said that was order from God. Dan Muhammad mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Tuhan. You can find that all in Sahih al-Bukhari. Semua bisa lihat itu di Sahih Bukhari. Ya. Oke, kalau begitu hadis riwayat yang kita baca bersama ini, apakah di hadis dulu sebelumnya waktu ketika di Arab Saudi juga sama demikian? So what we want to ask is that version is the same also in Arab version di dalam Bukhari. Iya, apakah sama? Yang kita baca sekarang dengan versi Arab Saudi. What we read right now is the same with the Arabic version. Yes, sama. It's the same 100%. 100%. Okay. Teman-teman, selama ini kan kita mendengar ya dari ustadz kita yang selalu mengatakan, oh tidak, itu tidak sahih katanya. Karena apa? Ada hadis sahih yang lain mengatakan usianya 13 tahun, usianya 11 tahun, usianya 17 tahun gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mau mempercayai salah satu, lalu mana yang benar kan gitu ya. Sama-sama sahih tetapi datanya itu tidak sama. Nah, because in many version people also sometimes say that no, he was lived with Aisyah when Aisyah was 17.
No, this is not true. Enggak, itu enggak benar. Bahwa yang benar adalah bahwa dia memang umur 9 tahun. Oh begitu. Tidur. Soalnya Ustadz kita yang di Indonesia selalu mengatakan, yang mengatakan dia berusia 6 tahun sampai 9 tahun itu hanya hadis Bukhari saja, hanya satu riwayat saja. Because they say, Ustadz in Indonesia say, but only one verse on the hadith that say that Aisyah was 6 years old. It's actually more than one version. Sebenarnya lebih dari satu. Oke. Jadi sengaja saya mempertanyakan seperti ini karena kita juga tahu ya bagaimana bantahan-bantahan dari Ustadz kita yang di Indonesia ini yang selalu mengatakan, oh itu tidak benar. Yang benar dia udah berusia 17 tahun katanya seperti itu ya. Tetapi kenyataannya orang yang belajar Islam di Arab kan nggak mungkin dong salah ya kan. Dari usia 4 tahun loh teman-teman. Dari usia 4 tahun sampai 18 tahun belajar Islam. Ya belajar Islamnya bukan di Indonesia loh ya. Tetapi di Arab Saudi sendiri. Pusatnya sejarah ya. Can I say something? So the hadith about the marriage between Aisha and Muhammad, it's actually not just in Bukhari. Jadi dia mau kasih tahu bahwa sebenarnya ayat yang mengatakan also tentang Muslim said it in his books, and ada juga di dalam bukunya Muslim. And Abu Dawud said it also. Abu Dawud juga bilang itu. It's all like give hadith, and Ibn Majah. Oh my God. Ibn Majah. Yes, and there are like many hadiths about that. Dan banyak hadis tentang itu. Jadi just one hadith. Oh, oke. Pak Kristen Awam, selama ini kita tahu ya bahwa Ustadz kita di Indonesia ini selalu menutup-nutupi segala yang segala yang sebenarnya tidak seperti tadi diputar balikan. Bahkan ada satu video dari Ustadz tersebut mengatakan hanya satu riwayat dari Bukhari saja yang mengatakan Aisyah usia 6 dan sampai 9 tahun gitu kan. Tetapi kenyataan, coba bisa diperlihatkan Aisyah mungkin bahasa Arabnya di kamera. You can karena read mungkin the orang Bible also in yang tadi yang dia baca ini semua bahasa Arab loh teman-teman ya. From what you read about the story. Begini kalau Bu. Ya. Halo Bu Fatimah, ada juga pernah saya ngobrol-ngobrol sama Muslim, dia bilang gini, ya kan nggak apa-apa umur 9 tahun. Sampai sekarang di Arab boleh kok menikahi umur 9 tahun. Apa benar begitu? Okay. So they say that just one of the men from the Muslim is also say yeah, it's all right. And now in Arabic also many people from all people they marriage they really young. This is a crime. Dia bilang ya ini tuh sebenarnya secara kemanusiaan ini kejahatan. Yeah, let's put the religion and God aside. Mari kita tinggalkan Tuhan dulu, tidak usah pakai nama Tuhan. Let's Tuhan. talk about the humanity. Mari kita bicara tentang kemanusiaan. The girl when she's 9, she cannot be a mother. Anak-anak itu umurnya masih 9 tahun itu nggak mungkin bisa jadi seorang ibu. That's very dangerous for her health. Itu sebenarnya secara kemanusiaan itu sangat berbahaya untuk umur seperti itu. Besides, she's mentally not developed well to take a responsibility. Karena sebenarnya itu secara psikologinya dia juga di dalam hatinya dia belum punya tanggung jawab dan pengetahuan seperti itu untuk mempunyai tanggung jawab sebagai seorang istri atau mungkin seorang anak. So as a human we should say no. Sebagai manusia, sebenarnya sebagai manusia tidak usah kita ngomong Tuhan, kita pasti akan bilang itu tidak bisa. Jadi gini Bu, kalau secara hukum di negara Arab sana. So how about the law from Arabic that is legal? Kalau di Indonesia ada batasan umur. So because in Indonesia actually they have a law about if you want to marry someone, they will see the age from people who want to get married. So it's illegal in Arabic world, but unfortunately they go twisted around the law. So they go and they make the girl older than her normal age. Jadi sebenarnya itu tidak sah, tapi biasanya orang kalau mereka mau menikahi seorang muda, mereka akan naikin umurnya. Yeah, so like the girl could be 9, but they go around and they get another birth certificate. Kadang-kadang anak-anak itu umurnya 9, tapi kalau mau dinikahin mereka akan bikin sertifikat baru dan bikin anak itu umurnya lebih tua dari to make her older. So berarti dari pemerintah sendiri ya. So from the law actually is not legal. No, from the law it's not legal. Dari hukum sendiri pun sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Oh, jadi hukumnya bertentangan ya? So we can say that the law is also contradictory with that Al-Quran one. Yes, because no one will accept that. Ya, karena memang ini sebenarnya tidak bisa diterima secara kemanusiaan. Oke, jadi begini ya Pak Kristen Awam, sebenarnya di Arab Saudi sendiri di sana sudah membuat peraturan baru ya, bahwa anak kecil seusia itu tidak boleh menikah, tetapi mereka berusaha untuk menaikkan usianya supaya dilegalkan untuk dinikahkan. Jadi kalau misalnya Islam di Indonesia sendiri harusnya sadar kalau syariat yang didirikan oleh nabinya sendiri saja sebenarnya bertentangan dengan nurani, seharusnya ayo loh gini hari gitu loh. Siapa yang mau dipercayai? Iya enggak? Nah, siapa yang mau dipercaya? Apakah kita masih mempercayai nabi atau kita mempercayai raja atau pemerintah sekarang? Ya kan, kalau sudah begitu, kalau begitu apa yang diberatkan gitu loh kita untuk
mengikuti ajaran-ajaran yang sebenarnya bertentangan dengan nurani kita sendiri. Oke, cukup jelas kan Pak Kristen Awam? Ya, ya Bu. Oke, jangan lama-lama sedikit lagi ya Pak, karena masih banyak yang ngantri yang lain. Sebelum saya bertanya, Ibu Aisyah, makanan apa kesukaan di Indonesia? Nasi goreng kah? What you like? Like I mean, food from Indonesia that you like? Yeah, I like nasi goreng a lot. Ya, nasi goreng, dia suka makan nasi goreng. Excellent. Pertanyaannya mengenai kencing onta, apa benar ada di hadis from cow? This is kencing onta di Arab? Well, karena di Indonesia ya, Indonesian they viral about pee from cow. How about that's in Arabic? Pee from cow? Yeah, pee, the pee. Oh, camel you mean? Yeah, camel. Yeah, sorry, camel. Yeah, actually there are a lot of hadiths about the pee of the camel and the benefit of it, but don't do it. The WHO proved that's completely wrong. Sebenarnya memang itu ada di sana dan itu tertulis. It's written in hadits. Yeah, it's written in hadits. Itu tertulis juga di dalam hadits, tapi dia bilang karena dia seorang dokter, jadi dia bilang tidak usah diikutin itu karena sebenarnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Yeah, please don't do it. Yeah. Jangan minum itu. Oke, terima kasih Pak Kristen Awam dan untuk waktunya ya sudah ikut bergabung dengan kita. Kita akan beri kesempatan kembali untuk yang lain ya Pak Kristen Awam. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih yang sudah membantu kamu karena because I forgot what is that in English. Ya teman-teman, puji Tuhan kita baru saja sudah menyaksikan diskusi atau tanya jawab terhadap Aisyah yang dimana dia meninggalkan keyakinan lamanya untuk menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, dan dia juga menjelaskan bagaimana di Arab sana tentang Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Dan saya pikir ini sudah cukup jelas. Dan bagaimana tanggapan teman-teman terhadap video ini, silakan tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video di channel ini. Saya berharap teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada teman-teman, rekan-rekan, dan kepada kerabat saudara agar semakin banyak orang yang diberkati melalui video-video yang ada di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.